Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga hari ini saya bisa menyampaikan presentasi mata kuliah agama tentang peradaban agama Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad yang pertama, dan Abu Bakar As-Siddiq atau yang mempunyai nama asli Abdullah bin Abdul Quhafah atau lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu manusia pertama yang masuk Islam. Sebagai pemeluk awal Islam, Abu Bakar As-Siddiq telah mengambil berbagai peran besar melalui ajakannya. Abu Bakar berhasil mengislamkan beberapa tokoh besar seperti Utsman bin Affan yang kemudian menjadi khalifah ketiga. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi dari keluarga bangsawan dan terhormat dari Mekah. Sejak kecil, Abu Bakar As-Siddiq telah mengagumi keagungan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Maka ia tak sungkan menemani saat Nabi berdakwah serta membela Nabi saat diserang oleh kaum Quraisy, menemani Rasul hijrah dan membebaskan budak seperti Bilal. Faktor terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama. 1. Abu Bakar dekat dengan Rasulullah dan selalu menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW ketika banyak orang kafir mengejeknya, terutama pada saat hijrah ke Madinah. Abu Bakar membantu Nabi Muhammad dalam proses penyebaran Islam karena paling memahami risalah Rasul. 2. Sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah. Ketika Mekah berhasil ditundukkan oleh umat Islam dan umat Islam akan menunaikan ibadah haji, pimpinan jamaah haji yang dipercayakan kepada Abu Bakar. Saat Rasulullah berhalangan untuk mengimami sholat di Masjidil Nabawi, Abu Bakar yang menggantikan beliau sebagai imam sholat. Ketiga, masyarakat sangat mempercayainya. Beliau menerima Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang yang sangat dipercaya. Keempat, Abu Bakar adalah seorang sahabat yang sangat dermawan. Kelima, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Sifat dan keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat setia Nabi tercinta. Dia mengikuti agama Nabi Muhammad SAW pada saat terjadinya penentangan yang sengit, dan dia siap menghadapi segala macam kesulitan dan kekerasan demi tujuan Islam. Rahasia kekuatannya adalah keyakinan kepada Nabi Muhammad. Jangan menyebut aku khalifah Allah, kata Abu Bakar, tetapi sebutlah aku khalifah Nabi Allah. Abu Bakarlah yang pertama menghimpun ayat suci Al-Quran ke dalam satu jilid. Dialah yang menyerahkan semua harta kekayaannya untuk kepentingan umat. Pembinaan peradaban pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, pembinaan bidang keagamaan.
Abu Bakar bukan hanya dikatakan sebagai khalifah, namun juga sebagai penyelamat Islam dari kehancuran karena beliau telah berhasil mengembalikan umat Islam yang telah bercerai-berai saat wafat Rasulullah SAW. Abu Bakar memegang tugas sebagai khalifah untuk melaksanakan dan menerapkan syariat Islam. Kontrol pelaksanaan yang mudah serta tolok ukur yang jelas, yaitu syarah, telah menjadikan masa tugasnya menjadi kokoh dan tegak dalam menegakkan rahmat bagi seluruh dunia dan berikutnya selama berabad-abad. Pembinaan bidang kesejahteraan umat. Pada bidang kesejahteraan umat, Abu Bakar As-Siddiq dalam menciptakan stabilitas ekonomi umat dengan beberapa prinsip ekonomi Islam yang terus mereka kembangkan berdasarkan warisan Rasulullah. Pertama, pengakuan terhadap pemilik individu berikut penggunaannya. Kedua, pada prinsipnya, kepemilikan pribadi itu juga harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, di mana fungsi utamanya di dunia sebagai tanggung jawab sosial. Ketiga, prinsip harta disalurkan kepada pihak fakir miskin yang lebih membutuhkan. Karena itu, Abu Bakar mengamankan kawasan Arab dan para penyeleweng, orang-orang yang enggan membayar zakat, mereka yang murtad, dan nabi-nabi palsu. Pembinaan di bidang politik. Abu Bakar memperhatikan suatu hal terpenting dalam politik Islam, bahwa kedaulatan tidak di tangan rakyat maupun kepada pemerintahan, melainkan di tangan syarah. Sebelumnya peraturan syarah yang bersumber dari ilahi tidak boleh dimonopoli oleh kepala pemerintah dan tidak dimanipulasi oleh para ulama. Posisi kaum muslimin di hadapan syara adalah sama dari sisi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, meskipun kekuasaan dan wewenang pelaksanaan politik itu terpusat pada khalifah, tidak menyebabkan kelemahan Islam. Malah justru itu memperkuat pemerintahan pada zaman. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dilakukan atas usul Umar bin Khattab yang khawatir Al-Quran hilang. Setelah 70 hafiz Al-Quran berguguran dalam perang, terutama ketika memerangi kaum murtad dalam perang Riddah. Selain itu, tulisan ayat-ayat Al-Quran berserakan pada daun, kulit kayu, kulit binatang, tulang, dan sebagainya. Pada awalnya, Abu Bakar agak berat melaksanakan usulan tersebut karena belum pernah dilaksanakan pada Nabi Muhammad SAW. Namun dengan alasan Umar bahwa semakin banyak hafiz Al-Quran yang meninggal, Abu Bakar pun setuju dan menugaskan Zaid bin Thabit, penulis wahyu Rasulullah SAW, untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan itu. Pembinaan di bidang pemerintahan. Kebijakan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq di bidang pemerintahan adalah berdasarkan musyawarah. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah tidak atas kehendak sendiri, melainkan hasil musyawarah mufakat oleh semua umat Islam. Dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, maka
Beliau mulai menjalankan tugasnya baik sebagai pemimpin umat maupun sebagai pemimpin pemerintahan. Kesimpulannya, pada peradaban masa Abu Bakar Rasyidin meliputi pada bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat, politik, ayat-ayat Al-Quran, dan bidang pemerintahan. Abu Bakar merasa bahwa kematian telah dekat dan sakitnya semakin parah. Beliau ingin memberikan kekhalifahan kepada seseorang sehingga diharapkan manusia tidak banyak terlibat konflik. Jatuhlah pemilihan kepada Umar bin Khattab. Disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla At-Taubah ayat 100 yang bunyinya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansyar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.